Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzun Hasanah, NPM 19124928 dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul An-Nazafatu atau kebersihan. An-nazafatu daruriyatun fi kulli syai'in wa qad hasad din ala nazafati ajsamina wa nazafatil masakini allazi tawi ilaih wa nazafatin al masjidu allazi nusalli fih wa nazafatin al makani allazi na'malu fih wa nazafatun al malabis allati nartadiha wa qad ja'alallah an nazafatu wat taharatun syarton la tatimmu ba'dul ibadati ila abi fassalah la tuqbalu illa bit-taharah. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum jumban fattaharu. Wa min syuruti as-sholati aidan taharatun al-makani alladzi nusalli fihi wa taharatun al-malabis allati nartadiha wala yumassul al-musaffafu ila bitaharah. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim makanun la yamassuhu illal mutahharun. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala yakuna al-muslimu nazifan fi malabisi wa jasadihi wa kana yahussu ala siwak li anna matharatul lil fam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam as-siwaku matharatul lil fam mardatul lirabbi wa yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Wa fi hasir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala siwaki da'watul linnazafah siwa'um bisiwak wa huwa min sajaratin illa araki ghaliba aw min ghairiha wa kullu ma yaqumu maqama siwaki mufid Qasti'maran alil mi'ajin at-tayyibatin fi tanzifil fami wal asnan wa qad asbatat tibbul hadisu anna fis siwaki maddatun mutahharatun tuhafizu alal usnani wa jamaliha. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'san qad tafarraqa sya'ruhu faqala amma kana yajidu hadza ma yuskanu sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alaihi siyabun wasikhah faqal ama kana hadza yajidu ma ayyagsilu bihi saubah wa ja'al islamu bisunanil fitrah wa fiha izalatu zawaidil jismi allati qad tujammi'u asra awsakha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsum minal fitrah al istidada wal khitanu wa ghassus syarib wa tanful ibti wa taqlimul azafir wa bil litizami bi hadhihi sunan yatakhalsul insanu minal awsakhi allati tajma'uha ghaliban hadhil ajza'u minal jismi wa fiha wiqayatum min ba'dil amrad allati tusabbabuha hadhil awsakh wa idalatul limusabbibati arwaihil karihah. Wal islamu yad'un nas ila ayyu hafizu ala nazafatil amakini allati ya'ishuna fiha kal buuti wa amakinis sakan wal masajid wa amakinil amal wat turaqat falaisa minas sihah wala minaz zaki wal adabi anturmal kumamah wa fadalatut tu'ami fit tariq aw qariban minal manazil
li'anna fi dzalika azallin nas wa talwisal lal makani alladzi ya'ishuna fi wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila idalati ma yuzin nasa minat tariq. Qala sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'u wa sib'una syu'batan fafdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imamatul adza anit tariq wal haya'u syu'batan minal iman wa laysa min adabil islami ayang qadiyas syakhsu hajatuhu fit tariq au fil zilli alladhi yajlisu fin nas au fil amakinil ammah. Sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ananda Rizkiana, NPM 19124852 dari kelompok 10. Di sini saya akan membacakan teks berbahasa Arab. An-nazafatu daruriyatu fi kulli syai'in wa qad hasadin ala nazafati ajsamina wa nazafatil masakin alladhi tawi ilaih wa nazafatul masjid alladhi nusalli fih wa nazafatul makan alladhi na'malu fih wa nazafatul malabis allati nartadiha wa qad ja'alallahu an-nazafah wa taharah syaratan la tatimmu ba'dul ibadati ila bih as-salat la tuqbalu ila bit taharah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu. Wa min syurati sholati aidan taharatul makan alladzi nusalli fi wa taharatul malabis allati nartadiha wa la yumassul mushafu ila bi taharah. Qala Allah ta'ala innahu laqur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala ayyakuna muslimun nazifan fi malabisi wa jasadi wa kana yahussu ala siwak li'annahu matharah lil fam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la asiwak matharatul lil fam maradatul rabbi wa yaqulu laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiki inda kulli shalah. Wa fi hasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala siwak da'watun lizafah sawa'um bisiwak wa huwa min syajarati araqi ghaliban aw min ghariha wa kullu ma yaqumu maqama siwak mufid kasti'man lil ma'ajini thayyibati fi tanzifil fami wa asnan wa qad asbata tibu haditsu anna fis siwak maddatun mutahhiratan tuhafizu alal asnan wa jamaliha. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'sa qad tafarraqa sya'ruh faqala ama kana yajidu hadza ma yuskanu sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alihi thiyabun wasikhah faqala ama kana hadza yajidu ma an yaghsilu bihi saubah wa ja'al islamu bisunani fitrah wa fiha izalatu zawaidil jismil lati qad tujammi'ul
awsakh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu mina fitrah, al-intisdad wal khitan wa qassus syarib wa naqful ibit wa taqlimul azafir wa bil tizami bihadhihi sunan yatakhallasul insanu minal awsakhil allati tajma'uha ghaliban hadhil ajza'u minal jism wa fiha waqayatum min ba'dil amrad allati tusabbabuha hadhil awsakh wa izalatun limusabbibatir rawihil karihah. Wal Islamu yad'un nas ila ayyuhafizu ala nazafatil amakini allati ya'ishuna fiha kalbuti wa amakinis sakan wal masajid wa amakinil amal wa turaqat falaysa minas sihah wala minaz zaki addabi angtur makumamah wa fadolatu ta'ami fi tariq au qariban minal manazil lianna fi dzalika zalin nas wa talwisan lal makana alladhi ya'ishuna fihi wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila izalati ma yu'dhin nasa minat tariq. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sib'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu adza 'anit tariq wa haya'u syu'batan minal iman wa laysa min adabil Islam ayyaqadiyas syahsuha jatahu fi tariq au fi zilil ladzi yajlisu fihi nas au fil amakini ammah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Mutmainnah, NPM 19124756. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul An-Nazafatu. An-Nazafatu. An-Nazafatu daruriyatu fi kulli syai'in. Wa qad hasaddin ala nazafati ajsamina wa nazafatil masakinil lazi nawi ilaih wa nazafatul masjidil allazi nusolli fih wa nazafatul makanil lazi na'malu fih wa nazafatul malabisil lati nartadiha wa qad ja'alallahu nazafatu wa taharatu syarata la tatimmu ba'dul ibadati ila bihi fasolatu la tuqbalu ila bitaharati. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa min surati as-salati aidan taharatul makani allazi nusolli fihi wa taharatun malabisi allati tartadiha wa la yumassuh mushafu ila bitaharati. Qala Allahu ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabin ma'nun la yamassuhu illal mutahharun
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala ay yakunal muslimu nazifan fi malabisihi wa jasadihi wa kana yahussu ala siwaki li'annahu madharatun lil fami wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mataharatun lil fami maradatur rabi wa yaqulu laula an asuqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi hasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala siwaki da'watun lin nazafati sawa'un bisiwaki wa huwa min sajaratil araqi ghaliban aw min ghairiha wa kullu ma yaqumu wa qama siwaki mufidun kasti'man lil ma'ajinit tayyibati fi tanzifil fami wa asnan wa qad asbatat tibul hadisu annafi siwaki maddatun mutahharatan muhafizu alal asnani wa zamaliha an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sa'san qad tafarraqa sa'ruhu faqala ama kana yazidu hadza ma yuskanu sa'ruhu wa ra'a wa rajulan akhar wa alaihi siyabun wa sikhatun faqalu amana kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi saubah wa ja'al islamu bi sunanil fitrati wa fiha izalatu jawaidil jismil ladzi qad tuzammi'ul awsakha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrati al istihdadu wal hitanu wa qussus saribi wa natful ibiti wa taqlimul azafiri wa bil litizami bi hazihi sunani yatakhalsul insanu minal awsakhil lati tajma'uha ghaliban hazihil ajza'u minal jismi wa fiha wiqayatun min ba'dil amradil lati yusabbabuha hazihil awsakhi wa izalatun limusabbibatir rawaihil karihati wal islamu yad'uwan nasu ila an yuhafizu ala nazafatil amakinil lati ya'isuna fiha kalbuyuti wa amakinis sakani wal masajidi wa amakinil amali wat turaqati falaysa minas sihati wala minaj jawki wal adabi au turamal qumamah wa fadalatu ta'ami fi tariqi au qariban minal manazili li anna fi zalika azalin nasi wa talwisan lal makanil ladzi ya'isuna fi wa qad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila izalati ma yu'zin nasa minat tariq qala sallallahu alaihi wasallam
Al-imanu bid'un wa sib'una su'batan fa'abdulluha qaulun la ilaha illallah wa adanaha imatatul aza anit tariqun wal haya'un su'batan minal iman wa laysa min adabil islami an yaqdiyasahsu hazatuha fit tariq au fi zillil ladzi yajlisu fihi nas au fi amakinil ammah. Dan di sini saya akan membacakan arti dari teks bahasa Arab tersebut, yaitu kebersihan. Kebersihan diperlukan dalam segala hal. Agama Islam menganjurkan kebersihan dalam tubuh kita, kebersihan pada tempat tinggal kita, kebersihan di masjid, tempat kita ibadah, kebersihan di tempat kita bekerja, dan kebersihan pakaian yang dikenakan. Allah telah menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai syarat untuk beribadah. Doa tidak diterima tanpa kesucian atau bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bangun untuk sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepala dan kakimu hingga mata kaki. Dan jika kamu junub, maka bersucilah atau mandi." Salah satu syarat sholat adalah tempat sholat yang bersih, pakaian yang bersih, dan tidak tersentuh Al-Quran kecuali bersih atau suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agar seorang muslim bersih dalam pakaian dan tubuhnya, dan dia segera membersihkan mulutnya dengan siwak, karena itu adalah pembersih mulut. Nabi bersabda, siwak itu pembersih mulut dan penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berkata, seandainya tidak memberatkan umatku, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Dan dalam berdakwah, Nabi menganjurkan untuk membersihkan mulut, tidak menggunakan siwak yang biasanya dari pohon arak atau yang lainnya, yang menggantikan siwak seperti menggunakan pasta gigi untuk membersihkan mulut dan gigi. Pengobatan modern telah membuktikan bahwa siwak atau pasta gigi mengandung zat antiseptik yang menjaga gigi dan kecantikannya. Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang kepada kami seorang pria dengan rambut acak-acakan yang rambutnya terbelah. Beliau berkata, apakah dia tidak dapat menggunakan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Dan beliau melihat pria lain dengan pakaian kotor dan berkata, apakah pria ini tidak menemukan air untuk membersihkan dirinya? Islam datang dengan sunnah yang meliputi kebersihan bagian tubuh yang terdapat kotoran. Rasulullah bersabda, diberikan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan, tidak lebih dari 40 hari. Dan jika dibiarkan dapat menimbulkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh kotoran ini. Selain itu dapat menimbulkan bau tidak sedap. Islam menyuruh manusia untuk menjaga kebersihan tempat tinggalnya seperti rumah, masjid, tempat kerja, dan jalan. Tidak sehat dan tidak baik membuang sampah dan sisa makanan secara sembarangan, karena itu dapat merugikan atau mengganggu orang lain dan dapat mengotori tempat tinggal kita. Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya bahwa menyingkirkan gangguan di jalan adalah cabang keimanan yang paling rendah.
Beliau bersabda, iman memiliki 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Bukan ajaran Islam jika seorang buang air besar di jalan atau di tempat teduh di mana orang bisa duduk atau di tempat umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang materi, yaitu tentang kebersihan lingkungan dalam Islam. Nah, besarnya perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari urutan tuntunan yang tercantum dalam Al-Quran. Surah pertama yang diturunkan itu mengenai manusia untuk berpengetahuan, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan surah yang kedua itu mengajak manusia untuk memperhatikan soal kebersihan. Itu adalah Quran surah Al-Madathir. Terus bersih secara konkret itu adalah kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor, kotoran yang melekat pada badan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Nah, umpamanya badan terkena tanah atau kotoran tertentu, maka dinilai kotor secara jasmaniah. Tidak selamanya tidak suci, jadi ada perbedaan antara bersih dan suci. Mungkin ada orang yang tampak bersih tetapi tak suci, namun yang kotor dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, terdapat beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbincang tentang kebersihan. Di antaranya adalah sebagai berikut: menjaga kebersihan tempat ibadah, yang mana sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirun. Shadaqallahul azim, yang mana artinya janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakannya sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dijelaskan oleh surah At-Taubah. Uraian ayat tersebut menggambarkan bahwa ketika hendak masuk ke dalam masjid haruslah dalam keadaan bersih dan dari najis dan hadas, seperti halnya orang yang mensucikan diri dari sikap waro dan beristighfar dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya janganlah sesekali sengaja ingin mengotori tempat ibadah. Contohnya seperti orang belum mandi junub, dilarang masuk ke dalam masjid. Orang yang sedang haid dikhawatirkan darah mereka akan menetes, maka dilarang memasuki masjid. Yang kedua itu tentang kebersihan lingkungan sebagian dari iman. Nah, yang mana sudah dijelaskan dalam hadis, yaitu at-thaharu asyatrul iman, yang artinya kesucian itu adalah setengah dari iman. Habis riwayat Muslim. Uraian hadis tersebut menggambarkan bahwa betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan hati dari segala bentuk kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebersihan diri dari hadas ataupun najis. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya, yaitu yang ketiga, memelihara kebersihan adalah suatu kebaikan. Di dalam hadis disebutkan, marra rajulun bi gusni sajaratin ala zahri tariqi faqala wallahi la unahiyanna hadza anil muslimina la yuzinjihum fa udhilal jannah, yang artinya melansir dari fikih Thaharah karya Ibnu Abdullah, Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi yang membersihkan dahan pohon di jalanan. Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan,
Lalu dia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin." Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Uraian hadis tersebut menggambarkan betapa besar pahala yang didapatkan seseorang muslim yang mengerjakan suatu kebaikan hanya dengan menyingkirkan batu atau kerikil, ranjau atau penghambat jalan yang bisa membahayakan pengguna jalan. Kesadaran seperti ini masih diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kesadaran dalam kehidupan masyarakat. Menebarkan kebaikan dimulai dari hal yang terkecil hingga hal terbesar. Yang keempat, dilarang mengotori tempat umum. Yang hadisnya sebagai berikut. An Mu'adz bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqul malaini salasatal baraza fil mawaridi wa qari'ati tariqi wazilli. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suaib Al-Ramli dan Umar bin Khattab, dan hadisnya lebih sempurna bahwasanya Sa'id telah menceritakan kepada mereka, katanya, Nafi bin Yazid bercerita kepada kami, Haywah bin Suraih telah menceritakan kepadaku bahwa Aba Sa'id Al-Himyari menceritakannya dari Mu'adz bin Jabal. Seraya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kamu dengan 3 hal terkutuk, yaitu membuang hajat pada sumber air, tempat berlalunya manusia pada tempat berteduh." Hadis riwayat Daud. Berdasarkan hadis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mencemari sumber air adalah dengan membuang hajat di sungai, membuang limbah pabrik, sampah plastik, membuang kotoran, membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampah atau kotoran akan menjadi sarang kuman, kerumunan lalat yang akan membawa penyakit. Oleh karena itu, marilah menjaga kebersihan lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan, keseimbangan ekosistem alam. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang kelima ada untuk kesegaran jasmani atau kesehatan perlu melihara lingkungan hidup. Islam menjadikan kebersihan sebagai akidah dengan sistem yang kokoh bagi seorang muslim, bukan semata-mata takut kepada penyakit, akan tetapi sebagaimana telah diketahui bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Berikut beberapa faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan media menumpuknya bakteri dan virus penyebab penyakit. Manfaat yang didapatkan jika membuang sampah pada tempatnya yaitu dapat menjaga kebersihan, bersih pangkal sehat jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan yang harus menjadi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mencegah banjir. Yang ketiga, mencegah bau tidak sedap. Kemudian faktor selanjutnya yaitu menebang pohon. Pepohonan juga berperan penting dalam kehidupan kita. Pohonlah yang menghijaukan suatu area, memurnikan udara, dan mencegah banjir. Karena itu masyarakat harus menanam pohon dan memeliharanya. Menurut Islam, menanam pohon adalah ibadah. Karena itu adalah doa khusus yang dibaca ketika melakukannya. Menebang pohon harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah menebang pohon kecuali terpaksa." Kemudian yang ketiga, mengotori air. Air sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Karena itulah Islam menekankan pentingnya memelihara air supaya tetap suci dan bersih.
Di samping itu, Imam Bakir alaihi salam berkata, jangan membuang air kecil di air yang suci. Yang keempat, kurangnya pengawasan aparat pemerintahan. Kurangnya pengawasan atau ajakan pemerintah terhadap kebersihan serta tidak adanya program kebersihan lingkungan dari pemerintah setempat yang menjadi salah satu penyebab kurang perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Jadi pemerintah kurang mendisiplinkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Yang kelima, sikap acuh tak acuh pada masyarakat. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian masyarakat sendiri terhadap lingkungannya. Jadi sikap yang masa bodoh itu dapat juga merusak lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang bersih dapat membuat penghuninya pun nyaman untuk tinggal. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman bukanlah persoalan yang sulit. Masyarakat dapat melakukannya dengan membersihkan rumah secara rutin setiap hari dan juga jangan membuang sampah sembarangan. Jika lingkungan sudah tidak bersih lagi, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan penghuninya. Maka dari itu, masyarakat harus menjaga hal tersebut agar beberapa penyakit tidak bersarang di tubuh akibat lingkungan yang kotor. Berikut adalah beberapa penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Yang pertama, disentri. Penyakit ini disebabkan karena makanan yang tidak sehat dari lingkungan yang tidak bersih. Kemudian ada malaria. Malaria terjadi karena adanya gigitan dari nyamuk Anopheles. Nyamuk ini dapat membuat suhu naik dan turun bahkan hingga menggigil. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit lainnya yang disebabkan karena lingkungan yang kotor adalah TBC. TBC dapat menyerang paru-paru, usus maupun kelenjar getah bening. Kemudian yang keempat ada tipes abdominalis. Makanan dan minuman pada lingkungan yang kotor. Jika makanan dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya adalah tipes abdominalis. Penyakit ini menyerang usus halus yang menyebabkan demam tinggi yang berkepanjangan. Kesimpulannya, kita sebagai manusia dan seorang muslim kita sebagai seorang muslim, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita sendiri. Perlunya kesadaran penuh di masyarakat agar tetap menjaga lingkungan sekitar sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.